memperkaos helper yang lagi duduk-duduk di hamparan rumput di luar jadi polisi, jadi officer kayak gitu. Aja langsung mencium si mbak helper tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Menjumpa lagi dengan aku di Singapura. Teman-teman, hari ini Singapura hujan. Pokoknya barusan hujan tuh ya. Pokoknya hujan beberapa hari ini tuh hujan panas, hujan kayak gitu. Dan di video kali ini di Singapura akan sharing kepada teman-teman, ternyata kerja ke luar negeri itu tidak semerta kerja di rumah majikan terus tidak ada problem di luar ya. Ternyata salah besar. Kerja ke luar negeri itu kita juga harus memiliki pintaran tersendiri kayak gitu agar nggak mudah di apa ya, kayak tidak mudah itu orang gitu loh, tidak mudah diapusi orang lah, pokoknya apalah, dilempoki orang kayak gitu di luar. Ternyata di Singapura itu yang negaranya aman, tentram kayak gitu, bukan berarti terbebas dari masalah-masalah ya. Kebanyakan masalah-masalah yang terjadi di sini adalah masalah-masalah memperkaos kayak gitu. Jadi ini adalah pembelajaran buat kita semua agar tidak mudah percaya kepada orang. Kadang orang itu berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan kayak gitu kan ya. Jadi ceritanya itu ya, seorang laki-laki itu memperkaos helper yang lagi duduk-duduk di hamparan rumput di luar MRT. Dibawalah dia itu di dalam bus dekat dengan MRT stasiun kayak gitu. Jadi seorang laki-laki ini itu telah dihukum penjara di Singapura selama 12 tahun penjara dan juga 12 kali cambuk di Singapura. Wow, cambuknya kalau di penjara itu gimana ya, memang kalau di Singapura itu hukumannya itu kalau laki-laki itu pasti dicambuk, teman-teman, pasti dicambuk kalau laki-laki ya. Kalau perempuan enggak sih, kalau perempuan. Jadi buat teman-temanku selalu hati-hati ya, teman-teman semuanya, hati-hati banget. Itu bagaimana keseruan ceritanya, sini aku ceritain ya. Jadi pada Juli 2022, Chetty adalah seorang laki-laki warga negara Malaysia yang umurnya sudah 48 tahun. Dia telah diterima bekerja sebagai staf di SBS MRT Transit di Little India sana. Jadi ceritanya itu si Chetty ini sudah bekerja ya di tahun 2002, beberapa tahun yang lalu, dan dia itu tugasnya itu patroli di sekitar MRT stasiun, patroli ada keadaannya itu gimana, di sini keadaannya gimana, dan juga dikalungi sebuah kamera kayak gitu, kayak name tag kayak gitu loh, kayak gitu. Di depannya itu ada name tagnya, ada kameranya juga kayak gitu. Dan di suatu hari ada segerombolan mbak-mbak helper. Jadi ceritanya mbak helper ini bersama kekasihnya dan juga ada beberapa teman. Jadi ada sekelompok kayak gitu, sekelompok helper dan juga kekasihnya, nggak disebutkan negaranya tuh dari mana, nggak disebutkan. Jadi ada sekelompok itu, dan waktu itu si Chetty ini sedang patroli di tempat tersebut. Terus dia mendapati kalau itu ada segerombolan helper di situ ya, biasalah ya, namanya juga helper dan cowoknya yang nggak tahu ini kenapa penyebabnya. Dan tiba-tiba si Chetty ini itu melihat salah satu helper, dia itu mengincarnya gitu loh. Setelah mengincarnya, si Chetty ini mikir, kok itu ada banyak orang gerompol, terus dia tuh tertuju, pokoknya ada gombrong di situ, ada beberapa orang, terus mata dia tuh tertuju pada salah satu helper yang diminatinya. Langsung dia itu birahinya itu keluar dan berpikir negatif. Setelah dia tuh pikirnya kayak gini, aku ini lagi kerja, aku ini lagi patroli. Dia patroli seperti biasa nih, awalnya patroli seperti biasa, set, keluar masuk, patroli semuanya sudah aman. Di otak dia berpikir aku harus mendapatkan ini si wanita tersebut, mbak helper ini, tidak disebutkan namanya untuk privasi ya teman-teman. Dan dari situ si Chetty ini berpikiran, aku harus menyamar jadi polisi, jadi officer kayak gitu. Dia memakai topi hitam, memakai jaket hitam, terus agar tidak terlihat sebagai staf MRT tadi loh, agar nggak, kan karena dia tuh tadi udah patroli, kelihatan kan bajunya, pakaiannya tuh kelihatan, itu tuh staf MRT ya, biasa aja, biar mereka itu enggak
disamarkan gitu loh ya, kayak gitu. Akhirnya si Ceti ini tiba-tiba berpikiran, aku pakai jaket hitam, pakai topi hitam juga biar kelihatan seperti polisi. Nah, awalnya si Ceti ini patrolinya itu dari samping. Sekarang karena dia mendapati kalau di daerah tersebut kan banyak CCTV juga, dia itu setelah mendapati banyak CCTV, kalau aku nggak ganti penampilan aku nanti pasti ketahuan, kayak gitu pikirannya. Finally dia pakai jaket, pakai topi, biar nggak kelihatan sebagai itu, biar nggak kelihatan sebagai staff MRT tadi loh. Dia itu berpenampilan kayak polisi kayak gitu, dan dia itu jalan lewat belakang arah yang sebelahnya, bukan dari yang tadi, untuk biar nggak kayak jejaknya, biar nggak terendus kayak gitu. Datang dari arah yang berlawanan kayak gitu, datang tiba-tiba menanyai itu si gerombolan mbak-mbak tadi itu, ditanyain mbak-mbak sama mas-mas ya. Di situ ada, soalnya ada mbak-mbak helper dan juga cowok-cowoknya di situ, ada segerombolan lah ya kayak gitu, ditanyain where you come from, bla 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 semuanya. Terus dimintain semuanya itu, dimintain identitasnya, punya permit enggak, dimintain satu persatu. Dan finally setelah dicek satu persatu sama si Ceti ini, dikembalikanlah itu semuanya work permit kepada pemiliknya. Dari situ ada salah satu work permit nih, ada salah satu work permit yang dia inginkan gitu. Dia tuh tahu namanya karena kan satu-satunya juga dipanggilin tuh nama-namanya kayak gitu. Akhirnya dipanggil lah ini si cewek yang diminati oleh dia itu, dipanggil, kamu ikut aku. Dibawalah dia ke tempat banyak-banyak bus-busnya itu lagi stop kayak gitu. Banyak-banyak bahas kan di MRT tersebut itu ada interchange juga kayak gitu. Finally di situ, di dalam bus tersebut, si Ceti ini bilang ke mbaknya, tiba-tiba dia mau apa namanya, mau berhubungan lah ya, pokoknya berhubungan sama si mbak ini kayak gitu. Nah, tiba-tiba si Ceti terus saja langsung mencium si mbak helper tersebut. Mbak helper menolak dong, nggak mau, saya akan teriak, jangan teriak, ngomong kayak gitu. Kalau kamu teriak, uh, kamu nggak akan selamat dan kamu akan di blacklist, nggak bisa lagi kerja di Singapura, saya ini officer, kayak gitu. Finally, kalau kamu teriak, kalau kamu menolak ajakanku, kamu dan teman-temanmu akan saya ajukan blacklist. Pokoknya maunya intinya mau di blacklist lah kayak gitu. Dari sini si mbaknya ini nurut-nurut dong karena takut, ini sudah ada polisi di sini, sudah mau blacklist aku dan juga teman-temanku tadi, pusing dong. Akhirnya mbaknya ini ya nurut-nurut aja, jadinya diperkaos di dalam bus tersebut. Dan dari situ si Cetinya setelah memperkaos mbaknya, ya sudah mau gimana lagi, Cetinya langsung pergi dan mbaknya juga pergi bersama teman-teman sambil sesenggukan nangis juga. Finally mbaknya ini ngomong kayak gitu, sambil nangis sesenggukan si mbak helper ini kembali ke gerombolan tadi sambil nangis 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 nangis, curhatlah dengan si temannya. Setelah curhat dengan temannya bahwa mereka tuh menyarankan agar mbaknya ini tuh ngomong dengan majikan. Finally ngomong dengan majikan, langsunglah mereka itu report polis. Jadi setelah report polis, laporan diterima, langsunglah disettle sama pihak kepolisian. Dan ternyata si Ceti ini setelah melakukan perkawasan ini, si Ceti langsung pergi ke Malaysia. Kayak gitu. Langsung pergi ke Malaysia ya, ke Woodland melalui tuas checkpoint situ, Woodland kayak gitu ya. Dan dari situ tanggal 14 Juli, bahkan 11 Juli kemarin si Ceti ini tuh baru masuk kerja, diterima di tempat kerjanya. 14 Juli dia balik dari Singapura, dari Malaysia ke Singapura. 14 Juli itu waktu di imigrasi dia langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, pihak imigrasi gitu. Finally semuanya sudah ditanyain, diinterogasi, berjalannya dengan waktu, dan di 26 Februari kemarin telah diputuskan oleh pihak pengadilan bahwa si Ceti ini di penjara selama 12 tahun penjara dan juga hukuman cambuk sebanyak 12 kali begitu. Jadi buat teman-teman, kalau ini sebagai pembelajaran buat kita, jadi kalau kita dilecehkan oleh seseorang, mendingan cepetan lapor ke pihak polisi ya. Kalau kasus yang seperti ini akan pasti cepat ditanggapi begitu ya. Ini harus ada bukti loh ya, harus ada bukti loh. Jangan kok
lapor ke polisi nggak ada bukti, nah itu nggak akan direspon oleh polisi. Itu yang jelas ada bukti pasti akan cepat direspon kalau kasus-kasus seperti ini. Jadi ini sebagai pembelajaran buat kita semua, nggak bisa kita langsung percaya aja kepada siapapun ya. Bahkan itu tadi kejadiannya itu seorang staf MRT apa namanya ya, mengganti penampilan sebagai officer, mengaku sebagai officer. Wah, parah banget, ini parah banget gitu. Jadi teman-teman, ini adalah sebagai pembelajaran buat kita semuanya. Dan cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.